Allah, 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 kan itu ungkapannya tak? Cuba dongan saya sekali dek wak. Tonang wak sebentar di dongan kau buat tetap mengungkapkan Allah, Allah, Allah. Konya dalam zikir jahar lah sering bos sampaikan tu. La ilaha illallah kata lidah. Lidah wak ucap kali Allah. Allah, Allah kata hati. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu, dari rambut dan sahalai sampai darah dan setitik kelimah sama tomato. Kalau asma itu itulah namanya torikat, artinya jalan. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fahaz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Ali Imran ayat 185. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita dek nikmat umur tadi menjalani kehidupan kita di dunia. Sedangkan kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisab. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Wajib kita ikut Nabi tadi dalam 3 hal. Pertama di dalam berakidah, dan kedua di dalam bermuamalah, yang ketiga di dalam beribadah. Apa itu akidah? Para ulama menyampaikan akidah itu ada dalam 20 sifat Allah. Akidah artinya 2 buah tali yang telah dihubungkan. Alif, O, Dal. Artinya perjanjian kita kepada Allah. Itulah yang akidah. Yang kedua di dalam beribadah. Ibadah artinya luas. Solat itu ibadah, haji, umrah, termasuk mengaji malam kini, ikut kewajiban bagi kita setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, wajib dia untuk mencari ilmu. Dan paling sulit kita ikut Nabi itu di dalam bermuamalah, hubungan awak sesama manusia. Apakah kita masih ada kebencian di hati awak tadi? Masih ada rasa dendam di hati awak? Laika sebanyak apa amalan kita kalau masih ada rasa dendam dan benci,
amalan kita lungkan diterima Allah. Itu yang kita colik hati awak tadi. Pesan-pesan moral lah disampaikan di orang tutu kita dahulu dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi apa yang kita perbaiki dulu? Jiwa. Baru badan awak tadi menjadi baik. Walaupun ancak tubuh kita, badan awak, kalau hati kita masih ada kebencian, atau tak kadapik awak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang kita perbaiki pertama dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Sebab Nabi menyampaikan ala fil jasadi ibni Adam mudghah. Ketahuilah dalam tubuh anak Adam itu ada mudghah, segumpal darah. Iza solahat jasadul qulub. Apabila baik yang segumpal darah tu, baik amalnya, baik perkataannya, baik pendengarannya, baik pelihatannya, baik solatnya. Wa iza fasadat jasadul qulub. Apabila rusak yang segumpal darah itu, rusaklah seluruh amalnya. Ala qalhil qulub, ketahuilah ia adalah hati. Itu yang perlu kita perbaiki dahulu. Di dalam kandang kalau ada musang lemu ayam masuk dalam kandang, apa dia itu? Takutnya. Di hati kita kalau masih ada yang tidak elok, yang buruk di situ, kita pupu ngaji, kaji tak mau masuk ke dalam. Apa sebabnya? Masih ada yang tidak baik di dalam. Kalau kita kama masuk naye ke dalam gale, kalau ada cicocak dalam gale, le telok minum ni, Pak. Tidak. Akhirnya aku nak kita buang dahulu. Jangan ada je kotoran di hati awak tadi. Sebab di waktu ke pulang kita kalau masih ada tu tak dapat awak pulang selamat besok. Kau yang perlu kita berasiakan terlebih dahulu. Hati awak tadi kita sucikan dari rasa-rasa tidak baik. Barulah dapat kita besok masuk ilmu ke kolbu. Setelah kita ilmui, kita akan beramal. Setelah diamalkan, kita akan mendakwahkan. Itu tugas awak selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Sebelum kita masuk kepada ayat yang nambah baca tadi, surah Ali Imran ayat 185. Kita kaji segetai dulu nan paling penting awak dalam kehidupan. Sebelum solat kita apa nak baca pertama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa nama itu? Syahadat. Syahadat itu para ulama membagi ada 3. Ada namanya syahadat jiwa. Itu dahulu ketika di alam arwah lah kita ucapkan itu ke Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, tiada ada ke aku yang Tuhan kamu? Dijawab dek roh awak situ sama-sama. Qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Lah tiba kita di dunia 2 syahadat awal. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu arti syahadat. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alah sejak ketik kita macam itulah. Lagi antarkan kita kepada tauhid. Lagi antarkan awak kepada rasul ke Allah. Jadi kalau hanya ucapan lidah tak diantarkan ke rasul, hanya namanya amalan syariat. Apa arti syahadat? Penyaksian awak ke Allah. Apa Allah tu kan kita saksikan dalam kehidupan. Kalau syahadat tauhid itu ada 4 hurufnya. Alif, syum, ha, dal. Syum berarti tiga-tiganya. Kadang-kadang kita baca asadu alla, salah awak jadinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alif, syum, ha, dal. Alif itu mengisyaratkan kepada zatnya Allah. Berdiri sendirinya. Tak dikandung oleh harkat. Kemudian syum artinya syahadah, nyatu. Apa Allah dengan kita nyatakan? Nyatu di awak Allah dalam kehidupan awak. Yang akan kita nyatakan Allah itu, nama Allah itu kan ada 4 huruf. Alif, lam, ha. Namanya 99 Allah tadi. Banyak nama. Tetapi yang sering kita ungkapkan Allah. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alif, lam, ha. 4 huruf.
Ha itu namanya af'al Allah. Syariat namanya. Artinya perbuatan Allah. Lah nampak perbuatan Allah dah kita tak? Lah lama nang dak hujan malam lah dia gi hujan tak? Alai bersyukur awak di hujan tadi. Tu dah tinggal di hati awak masing-masing. Ada perlu ustaz menunjukkan tu. Kemudian sekali-kali mencali awak keluar diri awak. Nampak dia awak dalam semesta tadi dak dapat bab puju awak cik jo. Ikun yang ketujuh dia awak nyak nanti boh. Tak dapat puju awak. Kemudian sekali-kali memandang kita ke diri awak. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Apa yang kita pandang? Kalau kita pandang dan bagian di luar dan tubuh tadi, kalau lewat umur 40 lah nampak perubahan lah nampak perubahan di tubuh tadi. Ketika Nabi Yakub alaihissalam akan mati, ditanya oleh Nabi Yakub kepada malaikat maut. Apa kecik Nabi Yakub ke malaikat maut? Wahai malaikat maut, apa engkau dak magi kabar dulu masa hamba akan mati hari kini? Apa kecik malaikat maut? Perubahan yang terjadi pada tubuhmu itu Yakub alaihissalam itu adalah tanda-tanda engkau akan mati. Yang nampak perubahan itu buat tak dapat tidak suatu saat ke kita lalui itu. Ada yang bertuntut kaji dulu. Siapa yang membubui inyo, siapa yang tanam inyo akan membubui. Apa tu? Yang rutu berasal dari Allah, Allah suka menyapui. Ada apa fungsi malaikat maut? Kalau kembali bini awak lewat pemantan kata. Tidak. Kalau kita mengatakan Allah yang akan mencabut ruh tadi, awak tak beriman kepada rukun iman yang 6 dan kedua. Apa rukun iman yang kedua? Percaya kepada malaikat. Pertama percaya ke Allah, kedua percaya ke malaikat. Dia akan mencabut ruh itu besok malaikat maut, tetapi menurut perintah Allah. Bila waktunya ditentukan Allah, baru kita dijapui besok. Af'al namanya amalan syariat, amalan yang tampak. Kalau asik kita dak syariat tadi, kita dak akan diantarkan kepada hakikat. Kemudian lam yang pertama itu namanya asma, nama. Kalau orang zikir di tingkat syariat di af'al tadi, di menuju dunia tarikat, tetap zikirnya la ilaha illallah. Ada satari, ada nafsabandi, ada apa nama cik lain tarikat? Ada zaman. Kalau di tarikat zaman zikirnya la diletup kida, ila kalau tuik kanan, ha ila diistinakkan ke bawah kanan, Allah dihunjamkan ke kalbu. Tu kalau mengambil kita di tarikat zaman masih koreh itu. Kemudian kalau mengambil di tarikat Naqsyabandi, zikir di latifah 7. Latifah artinya titik halus yang di awak tadi disentuh dari kalimat itu. Perasaan lah dari kita tak. Lain yang paling halus perasaan ibu-ibu. Jadi banyak ibu tu ibu-ibu yang menangi kadang perasaannya disentuh. Kalau latifah qalbi, latifah sirri, latifah afai, latifah ruhi, latifah kullu jasad. Kalau di Naqsyabandi je zikirnya dia pusik ke bun-bun. La dia por ke bawah kanan, ilaha illallah dihunjamkan ke qalbu. Di manapun dunia tarikat tetap itu zikirnya. Kalau di tingkat syariat. Kemudian lam itu namanya itu asma. Nama Allah. Di mana nama Allah dia? Apa ungkapan hati kita kalau buat dia apa ungkapan? Lepas dengan kalbu kita. Allah, Allah, Allah. Kan itu ungkapannya tak? Cuba dongan saya sekali tak, Pak. Tonang awak sebentar di dongan di kalbu tetap mengungkapkan Allah, Allah, Allah. Pokoknya dalam zikir jahar lah sering Amba sampaikan tu. La ilaha illallah kata lidah. Lidah awak ucapkan la Allah. Allah, Allah kata hati. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu. Dari rambut dan sahalai sampai darah dan setitik kelimah semata-mata. Kalau asma itu itulah namanya tarikat, artinya jalan. Walaupun yang latibu malaikat maut besok nan zikir jahar kau tak bisa kita amalkan lah. Apa sebabnya? Lidah, kolu, telinga, pokak, mata, rabun, kudrat abi. Bisa kita mengucap la ilaha illallah besok tu.
Tak bisa. Zikir kolbu tadilah yang akan kita amalkan. Kalau tak ditalkin apa kita dek orang yang tinggal besok kolbu tadi, cuma kita ketahui aja. Mengetahui itu kita lakukan itu. Tetap dapat kita berzikir dalam ketika toga, ketika duduk, berdiri, dapat berzikir kepada Allah. Kemudian dalam kedua itu sifat Allah. Berapa banyak sifat Allah? 20. Sifat yang 20 itu ditajalikan ke kita 7 sifat ya Allah, sifat ma'ani nama. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat ma'ani ku dan sifat ya Allah kawan. Berapa banyak sifat ma'ani? Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Lihat dua dewa tu dah. Lain. Sifat itulah yang disifatkan di Allah. Sifat ma'ani itu yang disifatkan di Allah kawan. Dititipkan ke kita di Allah untuk menjalani kehidupan di dunia. Kalau zikir awak situ tu namanya zikir ampas wa tanafas. Dia nama ulama. Tu buang nafas awak keluar hu ke dalam Allah. Dibuang hu keluar ke dalam Allah. Berarti yang ketika kita lolok apa aktif dia awak ni? Nafas lah. Nafas tetap aktif. Kalau kita peringat konon itu kan tidur, itu zikir dalam lolok itu. Apa kecil Allah dalam surah An-Nisa ayat 1-3, fa iza qadaitum shalah fazkurullah. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat yang fardu, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyama ketika berdiri, wa qu'uda ketika duduk, wa ala junubihim dan di dalam pembaringan tetap berzikir ke Allah. Fa iza tama'nantum apabila kamu telah merasa aman, wa aqimis shalah kembali dirikan salat. Di kalau perhatikan itu kawak kalau lo mana tahu baikko dak kembali ruh tu ke jasad balik. Allah menggenggam ruh orang yang tidur dan Allah menggenggam ruh orang yang ketikanya mati. Mati itu dak dikembali ruh ke jasad. Kalau hidup atunya kita dia buat doa sudah selesai tak lolok lah. Apa sebabnya? Kembali wak hidup balik, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif itu mengisyaratkan kepada sir rahasia Allah. Aku yang nyatu dek kalau syahadat kita. Nyatu zat, nyatu sifat, nyatu asma, nyatu af'al. Atunya Allah dikan kita jatuhkan. Kemudian alif syumha, ha itu artinya hidayah. Baru dapat itu hidayah. Kalau lu nyatu dek awak zat sifat asma af'al hidayah lu turun gawak. Apa nak hidayah? Dia ti tadi nak buat elok je leh. Dek kita kadang macam pula. Balik sembahyang subuh tiba tengah jalan awak sobi kurang orang. Berarti masih berapa orang dek di dalam alun betul hidayah tu le masuk kalau buat tadi. Masih berganti dengan tidak baik. Kalau ada salah nak orang jadi kampung ni sebulan itu yo tawak leh. Baru turun hidayah. Kemudian artinya dalil untuk menyatukan Allah. Mendapatkan hidayah harus ada dalil awak. Apa dalil kita? Pertama dinamakan dalil akli, akal. Aku nyo akal segala. Akal tu dalil awak pertama. Kita fikirkan pengajian tadi. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi, tafakkaruna fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaanku kata Allah, wa tafakkaruna fi zatillah, jangan kalian fikirkan zatku ya Allah. Kalau zat kita fikirkan akon duit Sarawak sebelah kepada ngod duit awak adalah. Tetapi yang kita fikirkan sifatnya Allah, ciptaannya Allah. Kemudian dalil yang kedua, dalil nakli Al-Qur'an. Akunya Al-Qur'an. Diturunkan oleh Allah dari Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Suci menurunkan ke malaikat Jibril yang suci. Malaikat Jibril yang suci menurunkan kepada Nabi yang suci. Nabi yang suci menurunkan kepada manusia yang telah suci hatinya. Dalam surah Al-Waqiah Allah menyampaikan, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Juga boleh diartikan tidak boleh disentuh Al-Quran kalau awak tak suci. Tapi suci badan itu gitu, tetapi hati tak suci, Quran luka menyentuh oleh kawak.
Kalau dibaca ayat Quran tadi lun diantarkanlah kita kepada rasul. Sedangkan dalam surah Al-An'am Allah menyampaikan, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwa sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka berserah diri ataupun bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalil kita dalil zauq, rasul le do dewa tak? Rasul pai, rasul masam, rasul masin kan do dewa tak? Kemudian dibagi oleh para ulama rasul itu dompet. Pertama rasul di syariat. Pai, asam, asin, ode, mani itu rasul di syariat. Agoriang pun lain puluh iso, roti lain puluh iso. Sama tawa itu tuh. Kemudian yang kedua rasul di terikat. Rasul di terikat saki, ponyang, lutui, rematik. Nah, itu rasul di terikat nama tuh. Kemudian rasul di hakikat kasih, sayang, cinta, rindu, hino, malu. Itu rasul di hakikat. Rasul di makrifat itu tidak bisa dikatakan. Dikatakan dengan lidah-lidah laqalu, dikatakan dengan kalam-kalam Nabi Naso. Siapun yang tahulah nengkama rasul sama sekali. Kalau kita tak tahu di solimau, awak takkan tentu dek awak kalau dikubak limau dek nak sampai awak ke rasul tadi. Tapi kalau lah dikinyam limau tadi dikubak dek awak di laman tan rasul dek awak isu tu. Seperti itulah Al-Quran tadi. Artinya kita ungkapkan setiap sebelum salat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan itu ada yang dibawanya. Yang dibawa Nabi itu Al-Quran dan Sunnah. Apa itu Al-Quran? Mulai dari ayat yang pertama turun sampai ayat yang terakhir. Apa itu Sunnah? Ma'ulifa ala Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yang dipabuik dari Nabi. Perintah sunnah lihat dalam Quran. Ada perintah sunnah dalam Quran tak? Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apanya Allah itu? Demi waktu duha apabila matahari sepenggal naik. Alaih salat wajib itu sunnah. Kemudian apabila malam telah sunyi, tahajud itu perintah sunnah. Kalau hadis itulah yang disampaikan oleh Nabi melalui dengan perkataannya. Ada sahabat ni mandonge hadis tadi. Ada hadis itu sahih, ada hadis itu dhaif, ada hadis itu mutawatil namanya. Mana yang sahih hadis tadi? Yang langsung diterima oleh Abu Bakar ataupun Umar ataupun Abu Hurairah, itulah hadis yang sahih namanya. Aturan kita pelajari selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dia aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, diutus jadi Allah untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran, mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Golok tidak tahu. Itu nenggolok namanya. Kalau lah orang tu artinya lah tahu wak. Kau disebut orang tua kita dulu tak? Alang tukang apa ya? Binaso kayu. Alang malin binaso agama. Dak ba ilmu suluh kok padam. Kalau dak berilmu kita padam suluh dalam kehidupan, dak tentu dak kita hidup yang dipakai dak jole dak awak mati yang ditampang dalam awak menjalani kehidupan kita di dunia. Artinya mulai kita lah kenal awak dengan diri, kenal kita dengan zat, sifat, asma dan af'al. Dalam petata Minang disampaikan di orang tua kita dahulu. Balam tobang baraba mandi, inggok dirantiang dahan patah. Nyatukan pandang pada diri, boleh nak nyatu wujudnya Allah. Nyatu dia awak memandang ke diri tadi, nyatu dia kita wujudnya Allah. Elok-elok membala buluh, dalam buluh telang baduri. Elok-elok mengaji tubuh, dalam tubuh insan tajali. Artinya ditajalikan di situ oleh Allah. Insan artinya sesuatu yang telah sempurna yang diberikan oleh Allah di setiap pribadi kita. Artinya nyatu di awal syahadat tadi. Kalau lah nyatu di awal itu berarti
Ketika syahadat itu kita lah mulai merasakan hadirnya Allah dalam solat, awak pasti khusyuk itu. Khusyuk awak lah. Atunan kita usahakan dengan ilmu selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Ayat yang mau baca tadi, apa arti? Ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziya anin nar. Barang siapa maka siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke surga. Wa mal hayatud dunya faqad fahaz, maka sungguh wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Itu ayat yang kaji malam ini. Ayat pertama dimulai Allah, tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Nah, kita kalau berjiwa dalam musim masjid ini tak lain. Jiwa itulah yang kita hadapkan ke Allah ketika waktu salat. Syariat menyuruh kita menghadap ke kiblat. Ke kiblat menghadap syariat tak? Kalau hakikat menyuruh kita menghadap, jiwa tadi menghadap ke Allah. Kan kita baca doa tawajuh tu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena condong kepada agama yang benar, dan tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik. Atau syariat menyuruh kita madhab ke kiblat, hakikat menyuruh awak madhab kepada Allah. Ada dokter penyakit kulit, ada dokter penyakit dalam. Kalau penyakit kulit, dek kode lah. Kalau penyakit dalam, penyakit apa nama? Penyakit jiwa. Di mana ada pedang duit tak? Akunya jiwa, aku nak kita lagi makanan. Dia lagi makan jo ilmu. Kecik Nabi al ilmu futul qulub, ilmu tu makanan hati. Kalau nampak je kita pergi makan apa nama tu. Tidak kita sampai tujuannya tak. Atunya jadi dia diberi makan jiwa tadi. Kalau kita tak membenarkan pengajian ketika hidup di waktu kan mati, waktu membenarkan itu besok. Apa sebabnya? Tak ada yang dapat waktu pegang cik esok di waktu kan mati tadi. Bagantung di talinya keputui. Sayang mana anak cucu awak putui situlah. Ada cik bisa menolong. Bagantung di cahaya kapadam tak ada oleh pengguna orang tadi. Bagantung di kalimahnya akan hilang. Lalu kolu lidah telinga lah pokok. Bagantung dari tali tak keputui di cahaya tak kapadam di kalimah tak akan hilang. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya kami ya Allah. Tak ada upaya kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Pun yang kita ucapkan tiap salat ke. Pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar, yang kelima ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Atunan kita wiridkan setiap awak salat. Untuk apa itu? Untuk penyadaran di kolbu masing-masing tadi, nak sadar kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Dia tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati. Abak pun dek merasanya Allah situ. Jiwa tu artinya rasuh. Masuk jiwa ke tubuh, yang ru tadi merasuh tubuh. Apabila jiwa lah dijapui di malaikat maut, le merasuh kita lah. Kaki kita sekodang itu je sebab bisa jalan le. Mata sekodang itu je tak bisa le macam lihat. Kalau dia pergi kita pisang dia anak besok lah mati awak le ni kunyai lah. Tidak lah. Ambo perhatikan dalam kehidupan tadi, rupanya lidah kita tu ke dalam inyo kita mati sana. Lakan keluar di jasad tak? Masuk lidah itu ke dalam ke langit-langit dan disumbik langit-langit awak tadi. Apa sebabnya? Nya tak dihembuskan oleh nafas dak ruh tadi. Lah tersumbik langit-langit tu dia tak bisa lalu cik je. Rasul itulah ia akan dicabut. Apabila dicabut ruh itu oleh Allah, nyawa abi rasul dia awak. Kalau kini kita kalau lolok alam polak takut agaknya tak. Di pondom kita lolok ni orang ini lah takut pak. Asuk ni lolok kita di pondom ni takut ya lah. Tidak lah sebab rasul ni tak ada lah. Lapai rasul tadi.
Rasa takut, rasa hina, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu tercabut. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati nafs. Apa beda rujuk nafs? Itu cik tu sebetulnya. Kalau bakondaknya nafsu nama atau hati. Bernapasnya napas namanya. Berfikirnya akal namanya. Cuma bedanya sebelum ruh dimasukkan ke jasad kita dicelupkan dulu ke syahwat. Apa arti syahwat? Keinginan yang rendah. Mulai dua kekuatan awak tu. Lebih beda kita yang datang dari nafsu dan datang dari sebenar diri tadi. Kalau dapat dewa HP iPhone tengah jalan 10 juta beli, ni Muhammad di dalam apa ya? Kau dakwah punya orang itu ya tak? Itu yang datang di Muhammad tadi. Kata kodim, kata dahulu, kata kudian, kata bacari. Boleh. Kau kalau ditayi dapat nonton YouTube deh. Itu di nafsu tu. Kalau lah berkondak nafsu, abak pun supaya nak jangan nampak dia orang. Dibocuin kartu dalam itu. Atunya, 3 tu nama fungsi dia, Pak. Tali nanti 3 sepilinan, tungku nanti 3 sajorangan. Kau nama fungsi di tubuh kita tadi. Hanya porang taruh itu. Atunya mujahadah kita dalam kehidupan tadi. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kau kalau nafsu tadi lolok anak lerak. Sudah semuanya isa lolok anak lerak. Tapi kalau nak nemboneng tadi, ayo payalah ngaji contoh kalau tak kolok ada wagai tak masalah. Pokok Allah datang telah diberikan ya Allah pahala ke kita, telah diberikan kebaikan ya Allah. 7 tingkatan nafsu tadi. Pertama nafsul amaratu bisuk, kedua lawamah, ketiga mutmainah, keempat rodiyah, kelima mardiyah, keenam kamilah, dan ketujuh mukamilah. 7 tingkatnya. Kalau nafsul amaratu bisuk kau disampaikan dalam Quran, inna nasa la amaratu bisuk, bahwasanya amaro itu selalu mengajak kepada keburukan. Lan jadi bahasa awak tu dia. Bahasa Indonesia marah nomor tak? Bongi bahasa awak Minang. Kalau masih itu nafsu kita masih amaratu bisuk, aku yang tersinggung dengan idui apa dan dibuali musundai lihat tak kada mau orang salang senung dia. Itu yang nafsu kita tu. Kita lihat tak tu dia. Leta sisinya kode dia longkan mau orang salang senung dia. Ledak do kita nanya itu dalam ikut awak larang biar ngaji. Itu nama nyuruh kita berbuat buruk. Amarah tadi. Nafsu amarah tu masih menyalahkan orang lain. Dan kalau ikut kotik dia nak sampai ke Jumat dia lambik warna dia lama dia kotik yo lopio sajam ke tebau. Mulai mini lah jadi ke tu barik adalah pupuh panjang lah. Ayadi tu ditutik fakta biru ya besar lah. Kalau kita kantuk orangnya tak wabe dia. Kalau itu masih tu nafsu aku tak bisa selamat pulang. Kemudian tingkatkan kepada lawamah. Kalau lawamahnya lah mulai mencari kekurangan ini ada orang mencari lah. Kalau ikut imam apa tak kusuang dia kepada orang. Lah mulainya mencalahnya, mencari kekurangannya. Tak kekurangan orang yang tampak dia lah. Kemudian yang ketiga mutmainah. Adalah tenang. Apa nafsu yang tenang? Kalau mutmainah tu yang tenang tu lah bisa dikendalikan. Kalau amarah awak ni dikendalikan. Tu yang sebab kalau keterangan awak dia lah. Kan bisa memanggang citubuk di telinga kita lah. Angik dia lah. Tu nafsu awak tu. Akulah yang dipanggil oleh Allah kalau lah sampai ke mutmainah tadi. Apa panggilan Allah? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Aku yang dianji-anji di malaikat maut esok nak keluar di jasad. Sebab di kolbunya tadi tetap nama Allah. Apa kecil Nabi? Innallaha harama, bahwasanya Allah mengharamkan baginya. Anta Musa bagi engkau man qala la ilaha illallah fi qalbi au nafsi. Bagi engkau yang mengucapkan kalimat la ilallah dari kolbu dan jiwamu. Artinya sikit jiwa tadi apa? Sikir ampas wa tanapas tadi. Dipanggil di Allah, tak langsung dicabut malaikat maut. Dipanggil, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah, engkau ridho, Allah pun ridho. Ado kita nak lu ridho besok mati ke? Awak lu nak mati le malaikat maut lah tiba. Tidak banyak orang kematian mamun namun orang kematian apa sebab alun tiba ridho dia.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba aku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Panggilan sayang yang dipanggilkan oleh Allah kepada jiwa yang telah sampai mutmainnah, yang telah sampainya kepada yang tenang dalam menjalani kehidupan di dunia. Kemudian yang keempat, rodiyah, ridonya ke Allah. Apa kecik Mahazali? Aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku, ketika aku ridho menerima takdir Allah. Lah ridho kita menerima takdir Allah. Nesuli dia awak menerima takdir tu mati orang disayangnya awak, kau payah ni mau kau bila ku lupa dia awak, lah keluar ruh di jasad awak, so baru lupa dia awak. Ibu bapa kita lah lupa dia awak. Tak lupa dia awak. Basuh duit perasaan awak. Itu yang paling harus ridho. Kalau kita tak ridho, berarti ini kita lu disampaikan, akan diberikan oleh Allah ridho kepada awak dalam kehidupan. Setelahnya ridho kepada Allah, Allah pun ridho kenya. Ridho tadi sayang. Tetapi orang yang disayangi Allah ni, kalau menurut pandangan syariat, lengkap idui kan itu dia ada. Piti banyak. Nah, yang paling kaya siapa dulu? Korun. Tapi Korun tak mendapat ridho Allah. Nabi Ayub alaihissalam jantungnya nak makan duit leh. Tapi nyo dapat ridho Allah. Kalau pandangan syariat kita lah, kalau lalu ibu orang lah banyak piti, ayolah sayang tenolah kasihan tu. Itu dia awak. Apa kecil Nabi Ayub dek ridhonya ke Allah, jantung nak makan. Wahai Ayub, kecil malaikat Jibril, berdoalah engkau kepada Allah, pasti penyakitmu disembuhkan. Tak doanya minta ke Allah, cuma dia dan dibaca Nabi Ayub apa? Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku mempunyai kemudaratan, engkau penyayang di antara yang penyayang. Kalau tak engkau menyembuhkan penyakit, siapa lah? Kalau ada kita sakit-sakit, baca ayat itu. Rabbi anni masani yadru wa anta arhamur rahimin. Itu ya pengaduannya kepada Allah. Kita dah memplan saja wak bosin yang kedua tu dah alhamdulillah terbaca dia wak. Itu nya wak jag seketik bonus syukur kita. Termasuk ambo nak nyampai ni tuuknya. Tak lebih hebat lagi kena nyampai ni pada pak-pak ibu ni. Cuma ambo pandai mengecek seketik-ketik, tujuh kelebihan. Kalau di dalam agama tadi tak ada manusia yang paling mulia. Yang mulia kecil Allah, asqakum, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, nafsul kamilah, yang sempurna. Tak ada yang tersangkutnya oleh kepada malu. Yang ketujuh, mukamilah, yang telah disempurnakan. Atunya tingkat nafsu tadi. Kalau tak kita didiknya dengan Al-Qurannya, tetap amarah sampai mati besok. Lai kita didik dengan Al-Quran, meningkatkan mutmainnah, itulah dapat tenang dalam kehidupan lewat. Atunya disampaikan ayat tadi, tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati, maut di bahasa Arab tu bahasa awak mati. Apa itu mati? Dipisahkan ruh jasad di Allah, dicabut di malaikat maut, ditiup di telapak kaki kita. Lah tiba malaikat maut, so tu dia ditiup di telapak kaki awak tu ruh tu. Kalau lah cibu ibu-ibu lah yang akan mati tak? Apa yang dingin dulu? Kaki tak? Kalau dingin kaki itulah ditiup dari telapak kaki tu. Keluar ruh itu melalui kaki awak sampai di poik, sampai di kerongkongan yang keluarnya dari mulut dan hidung kita. Yang paling mudah di dunia kita apa? Mengijok lah. Kalau lah keluar ruh di jasad lebih bisa tu ngijok lah. Tidak lah. Kau tak bila lah matuak so mati ya tiba lah dosana. Apa ni baca? Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup matuak lah. Dengan namanya wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ditutik mata awak tu dak nyolang lewat lah deh. Habis dayo dan upaya kita, habis kemampuan awak. Ke mana kita diantarlah? Ke pondom pakuburan situ kita menanti datangnya hari kiamat. Kalau kita beramal di dunia, kubur menjadi taman surga. Kalau kita berdosa di dunia, kubur menjadi lubang neraka. Mulai itulah dapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Anak Nabi Adam yang pertama sekali mati di dunia, Habil namanya, dibunuh dek Kabil kakaknya, kini masih berada di alam kubur. Kayu panjang perjalanan alam kubur tu.
yang paling panjang, lama. Kini kita takui awak di kolam. So diam tan kita kanan kolam tadi. Alah doi lom pulung kubur sok leh. Tak ada lah. Kini dak bakawan ilang ke dak. Masuk kita dak bakawan awak dalam kubur kecuali le beramal awak di dunia. Kini kita dak ada tempat kini ada tempat mengadu dia awak. Dalam kubur so dak ada le tempat mengadu dia awak. Hanya kalau kita le beramal di dunia, atulah yang akan menolong awak besok setelah kita sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Akulah yang kita usahakan di dunia, berhati-hati kita mengecek, berhati-hati mendengar, berhati-hati kita mencalik. Apa kecek kita tadat, kita tak minang, rasu dibo nanyik, parisu dibo turun. Lihat dengar ibu-ibu kata-kata tu tak? Rasu dibo nanyik, parisu dibo turun. Apa tu deh? Tak kena di hati nak menyebut kurang kawan tak? Bo nanyik kepikiran kakal, pikir dulu. Lihat do ko manfaat dah. Kalau lihat do manfaat sabui, kalau tidak jangan disabui. Rasu dibo nanyik. Itunya. Baru parisu dibawa turun. Setelah kita fikirkan ngecek tadi, kalau lihat do manfaat ngecek masuknya kaja hati balik, baru kita kecekkan. Apa sebabnya? Enggang tebang joman kuto rajo bajalan jo daulat. Hati-hati ba kato-kato, tiuk kato ado dalalatnya. Apa dalalat lah? Tersinggung perasaan kawan di awak kalau kita dak berhati-hati mengecek dalam kehidupan di dunia tadi. Atunya kalaulah ado rasu itu dia awak, sehingga aman lah kita di duit di nagari, aman di duit di rumah tangga, dan dapat dia awak Bagdatun Thaibatun Warabbun Ghafur, iaitunya negeri yang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atunan kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Pahala tu apa tu? Solat lah nak pahala, dia bersedekah lah nak pahala, dia kata tak? Apa yang pahala? Senang Allah de perbuatan kita tu pahala nama tu. Membantu dibantu kawan tak? Senang Allah deh. Apa kecil Allah ke Nabi Musa? Nabi Musa bertanya ke Allah, wahai Allah, apa amalku yang paling engkau cintai? Ditanya oleh Nabi Musa, apa kerana solatku kecil Nabi Musa ke Allah? Tidak wahai Musa, solatmu hanya untukmu. Apa kau kerana puasaku? Tidak wahai Musa, puasamu hanya untuk menetralkan nafsumu. Apa kau kerana zikirku? Zikirmu hanya untuk menenangkan hatimu. Apa kecil Allah? Amalan yang paling aku cintai. Ada orang yang payah tak makan, dia pergi dia awak makannya, berarti memberi kepada saudara kita tadi, itu amalan yang paling tertinggi. Sedekah bisa menolak penyakit. Kalau kita rajin sedekah, penyakit akan dikurang dia awak. Dia yang paling disukai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah amalan adalah sedekah. Disampaikan itulah hadis, engkau beri makan perut orang yang sedang lapar, satu suap lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Apa sebabnya? Tali silaturahim awak tadi terhubung dengan saudara kita yang berkekurangan. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Kada dapat kita tayyib beko orang dak pahala wirid ini dak. Cuma pun ni dapat awak cuma tapi di hari kiamat besok kiamah. Apa kiamah? Kiamah artinya hari berdiri. Kalau dong membaca ayat tadi dak. Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Apa tu? Ketika berdiri, hari berdiri. Togak juga itu sud demi masar menanti hisab awak. Bapak lama togak 50.000 tahun. 1000 tahun kita hidup di dunia hanya 1 hari di akhirat. Itu bilangan akhirat. 1000 tahun kita di dunia 1 hari di akhirat. Kiamah artinya hari berdiri. Di situlah disempurnakan pahala awak besok. Kalau kini awak nyenawak lah paling banyak amalan awak tak? Bila awak besok lah kiamat besok lah tiba hari kiamat. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Tetapi di dunia juga diagi dia Allah. Kalau kita berbuat baik, tenang hati dia tak? Kalau kita buat salah, gelisah awak dah. Cubalah kita maling ayam orang tak? Nampak orang punya ayam ni dak awak apa perasaan nak dah? Gelisah Jadi itulah di dunia kan diberikan ketenangan kita. Kalau kita beramal, diberikan manusia itu surga dunia, surga akhirat.
neraka dunia, neraka akhirat. Neraka dunia itu kegelisahan batin tadi. Kalau surga dunia itu ketenangan batin. Aku yang kita usulkan. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Di situ sempurna kami suat. Dado kita dapat tolong menolong untuk itu. Apa kecil Allah? Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta, anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Itulah yang dapat besok pulang kepada Allah. Yauma yanfiru mar'u min ahi. Pada hari itu orang lari daripada saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dari bapaknya. Yauma izin sya'nun yuwani. Orang hanya asik dengan azabnya masing-masing. Tak dapat tolong menolong awak di akhirat. Di dunia kau tak dapat tolong menolong. Cuma kalau anak kita tak kita ajak ke kebenaran, laka masuk ke surga, so ada jujui kita ada anak balik. Dan apa dan ni ustaz dulunya nak tak, tapi nak disuruh salat dia. Aku dijujui oleh masuk neraka. Sebab kita ko adalah pemimpin. Apa kata Nabi? Kullukum ra'id, tiap-tiap kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, tiap-tiap pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum menjawab ompik perkara besok di memasar kepada Allah. Pertama, umurmu untuk apa kau pergunakan? Ala bapa umur tapa buat dia kata untuk apa pergunaan? Yang kedua, ilmumu sudahkah engkau amalkan? Nah, kalau ada ilmu kita amalkan lah. Hartamu dari mana kau dapatkan dan ke mana kau belanjakan? Kalau di harta dua tanya akhirat besok. Hartamu dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan, engkau berikan. Apa kau engkau keluarkan ya Allah, atau kan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kejalah sebagian rezeki yang kami berikan, nafkahkanlah di jalan Allah. Dan kita pakai ya boleh. Dan kita makan akan membusuk menjadi kotoran, dan dimakan menjadi kotoran. Dan kita pakai menjadi ronsokan, menjadi barang tak elok lah. Dan kita tinggalkan harta menjadi warisan bagalu anak peninggal awak dia. Atau kalau ada kita sawah lah, bagi-bagi dulu ketika duit awak kanak jam meninggal awak so bacokak kita kat itu dibagi dulu, diberikan kau tapi ketika awak duit ambil dulu, jangan sesuatu kita lah tiba dalam kubur dan amanah belum kita bagikan untuk anak bagalu anak peninggal awak, kita masih dapat sesuatu dalam kubur besok. Atau dan kita usahakan selama menjalani kehidupan di dunia. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, apa itu neraka? Api semata-mata. Neraka lafzah, neraka sa'ir, neraka sakor, neraka hutmah, neraka hawiyah, neraka wail, neraka jahanam. 7 tingkat neraka tadi. Kalau jahanam itu hanya lembah dari dalam neraka itu, lalu neraka seperti yang paling tertinggi neraka hawiyah, itu yang paling tertinggi neraka tadi. Yang paling dalam, bapa dalamnya jurang neraka, 70 tahun batu dicampakkan baru sampai ke dalam dasar neraka. Bapa dalam neraka itu. Ada neraka itu 2 gunung. Pertama gunung Dilun, kedua gunung Raqabah. Itu didaki besok dengan berdosa ingin keluar dari neraka. Sampainya di puncak gunung Dilun dan Raqabah tadi, dicampakkan kembali di malaikat Malik ke dalam neraka jahanam. Wahai orang yang berdosa, kembalilah engkau kembali ke dasar neraka jahanam. Atau dok mau kita mati so itulah deh. Kecil Allah, innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Tuhannya hari keadaan berdosa, mati kita dalam keadaan berdosa dah, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Abak pun tak mati kat situ lah. Sebab mati tu sekali tu. Dah ada besok lah tiba neraka lah, balik ruh ke jasad, balik lah kiamat hari. Ada mau mati kita lah. Dipanggang awak suruh neraka tu, habis kulit kita diganti dengan baru dari Allah balik. Dimpuk kita je batu yang bersumber dari neraka, habis kepala pecah, diganti dengan baru balik. Seringan-ringan azab di neraka, baterompa dari api. Di konak terompa api tadi, manggologak bubun-bubun ibu atau seringan-ringan azab di neraka.
bapu angin neraka. Ketika tiba Nabi Adam di dunia, dan kan dipanggal Nabi Adam di dunia ada binatang, tapi api tak ada. Mintanya api ke Allah. Ya Allah, gila seketik api. Apa kecik Allah ke malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, jawab intek Nabi Adam ke api ke neraka seketik. Diminta dari malaikat Jibril sagodang buah kurma ke malaikat Malik. Apa kecik malaikat Malik? Kalau engkau bawa sagodang buah kurma malaikat Jibril ke dunia, hancur dunia dibuih. Diambillah dari malaikat Jibril sagodang biji zarah. Dibasuh jo 7 telaga yang ada dalam surga. Lama dingin lah. Dibawa ke hadapan Nabi Adam. Tiba di hadapan Nabi Adam. Alulu bukit tu dibuih. Lalu sampai 5 minit hancur bukit tu dibuih. Dan calik kita nung berapi melatih tak? Ada api dalam gunung tu tu. Diambil balik api nomor dari neraka itu dari malaikat Jibril, dibawa ke neraka balik. Tinggal bunga ni datang gini lah. Sedangkan gunung aja melatih le api kita dibuih dah. Apalagi besok tojun awak kalau neraka tadi. Kita bayang lagi tu. Itu sebabnya Abdul Aziz seorang pemuda tak bisa nyelolok malam. Bertanya ke anak somaganya, nyom punya seorang budak, wahai Abdul Aziz, apa engkau tak lolok di malam hari? Tak takut engkau sukkan boso pagi? Apa kecil Abdul Aziz? Iza zukiron naro, ketika aku baca satu ayat tentang neraka, toron naum maka hilanglah mengantukku. Hilangkan tu deh. Apa sebab? Nyolah tahu di neraka tadi. Dek kita kalau lalu malam di neraka ni tak. Tak pun tanya wak. Tetapi Allah lah menciptakan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iaitunya orang-orang beriman kepada yang gaib, mendirikan ia akan salat. Apa yang gaib? Sesuatu nan ada tapi lu bisa kita celik dah. Surga neraka kalau ada dah, tapi lu diwujudkan Allah kawak. Apa sebabnya? Karena di waktu kan mati setelah dicalian gawat tu. Surga kau kita tempat di neraka, di waktu kan mati so dibuka tirgap Allah. Nampak dia saudara itu tu. Atunya tiba susah manusia tu, tetapi menyosah dak dapat tu lah. Susah dahulu pendapatan, susah kemudian dak baguna lebih elok. Kini kita sesal kesalahan awak supaya dapat awak pulang selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atunya kalau awak masuk neraka lah. Kalau kita bayang lewat ni dah, angin. Kalau sogan-sogan kita sembahyang isya dah. Kau yang paling sulit kita 2 salat tu subuh cik saja. Cucu tunjuk ke kompor gas eh. Lebih angin pada tu suruh dia. Tu salat isya awak lah. Kalau lolok kau TV awak tu kadang lebih subuh tu tu yang paling sulit kadang kita. Maka dimasukkan ke surga. Surga tempat yang indah. Jannah namanya. Jannah artinya ditutupi. Ada 3 katanya sama. Jannah, janin, majnun. 3 tu sama kata. Jannah artinya ditutupi. Kemudian janin. Janin kan tak bisa kita celik tak? Kemudian majnun. Tutui uta'aw yang tadi. Ada tu tak stabil lah. Di situlah sumber penyakit dari pikiran. Di situ sumber penyakit dari pikiran. Apabila kita lah banyak fikir, anaknya asal lambung lah. Lakone asal lambung, ladak lomak nasi dimakan, konai le ginjal. Lakone ginjal, konai jantung. Komplikasi penyakit awak. Tu tak boleh kita banyak fikir lang duit. Yang gila le banyak penyakit ni. Idak pun tu. Nyo dak banyak fikir. Kita banyak dipikir, lah banyak fikir penyakit mudah tiba ke awak. Apalah? Jalan ni jolah apa lah kita jalan hidup di dunia tadi. Jalan ni sudah. Adalah adop tata Minang dapat ambo batang je ambo pelajari Pak Bila. Apa ye tata Minang lumbung sudah tadilah sudah. Utang dek padi menopi. Untung sudah takut dia sudah tinggal di kita menjalani yo di dunia tadi. Tak dapat apa punya nawa lah sudah suratan dari Allah. Apa itu? Jodoh, maut, rezeki itulah ditetapkan Allah. Tinggal kita oleh menjalani yo di permukaan bumi. Di barang siapa yang dijauhkan dari neraka maka dimasukkan surga. Lah do surga itu gini. Olah tapi goib belum bisa calik. Allah do orang yang masuk ke surga. Lul lah. Cuma Nabi neraun kin dulunya masuknya ketika Isra Mi'raj dicalik Nabi ke dalam surga. Ditanya dia sahabat kepada Nabi, "Apa ke dalam surga ti Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, "Adatul ibadiyah solihin." Telah kami sediakan untuk hamba-hamba kami yang soleh. Mala a'yun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uznun sami'at, tidak didengar oleh telinga, wa ala qatarat fi qalbi basar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa dijauhkan dari surga,
dari neraka maka dimasukkan surga. Faqad fahaz, maka sungguh wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Tak lama senang dunia. Kalau di bantai yang kampung dia nak kita lah umur 70 lah mak dia kunyah yang kampung lah. Dah mulai kalau ada jauh yang lucu jauh yang muda lah mau dikunyah lah. Dah mulai lawan simpul lah aja lah. Di sementara kehidupan dunia. Tapi kita boleh minta ke Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia hasanah dunia, kebaikan dunia, dan berikan kami kebaikan di akhirat. Hasanah dunia aku sebentar gua, kebaikan dunia, kebaikan akhirat itulah yang kekal dan abadi. Bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sementara. Aja tertipu benda kita di dunia. Carilah dunia itu sebanyak-banyak ada, Pak. Tapi jangan lupa kita hidup di akhirat, karena hidup di akhirat itulah yang kekal dan abadi. Ada dapat tidak itu. Itulah pengajian kita malam kini. Tiap-tiap yang berjiwa merasakan mati, bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga. Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Itulah pengajian awak malam kini. Kita tutup pengajian kita dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.